sahabat-sahabat geni yang terkasih dalam Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Seroja Lestari dari PDKK Santa Maria Immaculata, Tabanan, Bali. Hari ini Selasa 25 Mei 2021, kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 28 sampai dengan 31 dengan tema berani bayar harganya. Mungkin kita pernah mendengarkan suatu idiom yang mengatakan no pain, no gain. Artinya tidak ada pengorbanan, tidak ada hasil. Ketika kita ingin mendapatkan suatu hasil tertentu, kita harus berani membayar harganya untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan tersebut. Mungkin beberapa dari antara kita akan bertanya-tanya, tapi janji keselamatan yang diberikan Kristus bagi kita, bukankah itu diberikan secara cuma-cuma alias gratis? Kok ada harga yang harus dibayar? Baiklah, pertama-tama mari kita membaca dari Markus 10 ayat 28. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Petrus bertanya karena dia merasa dia sudah meninggalkan segala sesuatu buat Tuhan. Lalu upahnya apa Tuhan? Kita pun sama seperti Petrus, suka hitung-hitungan dengan Tuhan, suka memakai neraca untuk menimbang, mengukur segala sesuatu yang kita lakukan buat Tuhan. Saat kita melakukan sesuatu buat kemuliaan Tuhan, kita merasa Tuhan itu berhutang loh pada saya. Kita seperti orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus, hanya ingin mendapatkan mujizat semata. Kita berlaku bukan sebagai pengikut Kristus, tetapi sebagai orang upahan yang menginginkan upah berkat jasmani semata. Bisa ditebak kalau ada masalah, kita akan dengan mudah mengingkari Kristus. Kita akan dengan mudah bahkan menggantikan Yesus dengan hal-hal yang lain. Kenyataannya banyak orang yang meninggalkan Yesus karena manusia dan harta. Meninggalkan Yesus lantaran jodoh. Meninggalkan Yesus supaya diterima bekerja di suatu tempat. Meninggalkan Yesus supaya dapat kenaikan gaji, mendapatkan promosi, kenaikan pangkat, supaya dilancarkan rezekinya, dilancarkan bisnisnya, dan lain sebagainya. Untungnya Tuhan Yesus tidak marah dengan sifat hitung-hitungan kita itu. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia sangat memperhitungkan segala sesuatu yang kita perbuat baginya. Mengikut Kristus tidak pernah sia-sia. Matius 10 ayat 30 mengatakan, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Bayangkan, yang kita dapatkan, upah yang kita dijanjikan buat kita bukan 10 kali lipat, bukan 20 kali lipat, tapi 100 kali lipat. Plus upah yang lebih besar, lebih mulia di masa yang akan datang, yaitu hidup yang kekal. Namun pada akhir ayat 30 kalau kita cermati dikatakan, berkat itu juga disertai dengan berbagai penganiayaan atau penderitaan. Seringkali kita ingin menjadi murid Kristus. Saya mau menjadi pengikut Kristus. Hanya saja kita tidak mau membayar harganya berupa penganiayaan atau penderitaan-penderitaan yang harus kita alami ketika kita memutuskan mengikuti Yesus. Baik saudara-saudara terkasih, terus penderitaan seperti apa sih yang harus kita hadapi? Dikatakan pada Markus 8 ayat 34, Tuhan mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi penderitaan yang harus dilalui berupa sangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus. Berani bayar harganya dengan berani menyangkal diri sendiri, membiarkan Kristus membersihkan kita dari sifat-sifat buruk kita,
mau dibentuk dan dimurnikan Tuhan sehingga kita semakin serupa dengan Kristus. Kemudian dengan kerendahan hati, dengan sikap mau dan rela berkorban, kita mau memikul salib itu, melayani Tuhan. Misalnya dalam pelayanan mungkin kita ditolak, dicemooh, atau bahkan tidak dihargai kehadiran kita dan pelayanan kita. Bila kita berlaku sebagai pengikut Kristus, kita tidak akan gampang mengambek, tidak akan gampang mutung. Kita akan tetap dengan setia mau memikul salib itu bagi Tuhan. Yang ketiga dan yang paling utama adalah mengikuti Yesus. Mengikuti berarti selalu bersama-sama dengan Yesus dan bahwa Yesus adalah sesuatu yang paling utama dan penting dalam hidup kita. Bohong kalau kita mengatakan Yesus paling penting tapi kita tidak punya waktu untuk berelasi dengan Tuhan. Kita tidak punya waktu untuk berdoa bagi Tuhan. Kita tidak punya waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bila kita berlaku seperti itu, berarti kita menerima janji keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma itu. Namun kita pada saat yang bersamaan menolak syarat-syarat yang Tuhan berikan. Kita menolak untuk sangkal diri, pikul salib dan ikut Yesus. Maka upah yang dijanjikan itu tentu tidak akan kita dapat terima. Kita akan jalan di tempat, tidak kemana-mana. Sama ibaratnya kita menerima hadiah cuma-cuma sepasang sepatu yang sangat indah. Namun kita hanya memajangnya. Kita menolak memakai sepatu itu untuk berjalan melalui jalan yang sudah ditetapkan bagi kita. Maka hadiah yang kita terima itu menjadi sia-sia belaka. Inti dari renungan pada hari ini adalah ketika kita mengikuti Yesus, ada upah yang Tuhan sediakan berupa upah jasmani penyertaannya pada masa kini, dan upah yang lebih besar di masa yang akan datang berupa hidup yang kekal. Namun untuk bisa menerimanya, kita harus berani membayar harganya dengan cara sangkal diri, pikul salib, dan dengan setia dan komitmen tetap selalu mengikuti Yesus. Saya tutup dengan pertanyaan refleksi pribadi. Apakah motivasi kita mengikuti Yesus? Dan sudahkah kita berani membayar harganya ketika kita memutuskan mengikuti Yesus? Demikian renungan pada hari ini. Semoga bisa menguatkan dan meneguhkan kita. Tuhan memberkati.